wal ibadatu la tasihhu illa bi syartaini. Ibadah itu tidak sah kecuali dengan dua syarat. Ini bukan ra'yi, ini sudah diteliti oleh para ulama yang betul-betul merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sih syaratnya diterimanya, sehatnya, sahnya ibadah ini? Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jal, memurnikan hanya untuk Allah azza wa jal. Apa maksudnya? Bi antakuna, bahwa ada apa ibadah itu salimatan minasyirki, bersih, selamat dari syirik. Fa in kana fiha syirkun fa innaha la tuqbalu. Maka jika ada di dalam ibadah itu syirkun, kesyirikan, mendua, fa inna, sungguhnya ibadah itu la tuqbalu, tidak diterima. Ibadah itu tidak diterima kalau ada kesyirikannya, diduakan untuk selain Allah. Qala ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, para nabi, bukan hanya orang-orang biasa ini. La in asyrakta, isinya, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka saya lebur sungguh amal kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan niscaya ada sungguh kamu termasuk orang-orang yang rugi. Itu Nabi Muhammad, itu para nabi. Bagaimana di bawahnya? Ya lebih parah. Ini menunjukkan bahwa masalah syirik itu masalah besar. Seandainya yang melakukan syirik itu para nabi, tetap lebur. Itu seandainya. Tapi para nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari hal itu. Wa qala ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya berbuat syirik mereka, maka hancur dari mereka apa ma kanu ya'malun, apa-apa yang telah mereka beramal. Itu. Jadi ikhlas, bersih dari syirik. Betul-betul hanya untuk Allah, bersih dari syirik. Yang kedua, asyartu tsani an takuna muwafaqatan li sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada apa ibadah itu mencocoki, persis cocok dengan sunnahnya Rasul. Maka berhati-hatilah saudara, kita yang sudah merasa menetepi sunnah Rasulullah harus pasti. Jangan jadi orang yakin tapi tidak pasti. Pokoknya aku jelas Quran hadis. Mana dalilnya? Wes ket mbiyen ngono kuwi. Nah, bukan dalil itu. Kalau dari dulu begitu, mana dalilnya? Ini Sahih Bukhari, ini hadis Muslim nomor sekian, ini kitab shalah, ini dalilnya. Kalau ditanya begitu boleh persis dengan sunnah. Jadi kalau kita betul-betul bersih dari syirik, mulai dari niatnya betul-betul hanya untuk Allah, lalu betul-betul cocok dengan Quran dan hadis, pasti diterima. Amal itu pasti diterima. Nah, sekarang tinggal dibalik aja. Tidak karena Allah, kecampuran syirik, lebur. Walaupun Quran dan hadis cocok dengan sunnah, cocok dengan sunnah. Walaupun cocok dengan sunnah, walaupun karena Allah, tapi tidak cocok dengan sunnah, ya tidak diterima juga. Walaupun ini khusus untuk Allah, tapi bikin sendiri ibadahnya. Bikin sendiri itu suruh nyari dalilnya angel, susah. Di mana nih dalilnya ini? Golek sampai kutubu sitah entek ngamek gak petuk-petuk, ya berarti gak ono. Dari mana ini? Allahu a'lam. Pokoknya saya yakin guru saya itu mesti punya dalilnya. Loh ya tanyakan guru. Oh sudah mati, sudah meninggal. Oh ya udah pilih yang aman saja. Daripada nanti di akhirat urusan disuruh goleki gurune. Cari guru ya yang ada dalilnya aja. Apalagi kita telah diberikan pelajaran yang sangat berharga, dilarang taklid, ya kan? Itu sudah pelajaran bertahun-tahun di jamaah kita ini. Dilarang taklid, nggak boleh taklid. Dari dulu jangan taklid, harus mangkul musnad muttasil. Itu praktekan betul, cari dalilnya.
yakin ada dalilnya. Yang meragukan jangan, apalagi yang tidak ada. Jangan, pasti, nggak usah khawatir. Pokoknya saya beramal menghadap Allah besok sendiri-sendiri manusia ini. Harus mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dua syarat ini harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Faman mana? Fala yakunu fiha ibtida'un wa ihdatsun. Tidak boleh ada di dalam ibadah itu ibtida', bid'ah, wa ihdats, dan perkara baru. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, diulang lagi dalilnya, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rupanya pecinta dalil ini juga Syekh. Memang Syekh Nur Hasan ya dari Mekah, ya mesti dalilnya ya bodoh rek. Ay mardudun alaih. Nah, itu ditolak atas dia, nggak diterima, nggak diterima oleh Allah. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah fa huwa musyrik. Siapa yang membelokkan sesuatu dari macam-macamnya ibadah kepada selain Allah, berarti dia musyrik. Ayyan kana hadzal masrufu lah. Manakah ada atau apa saja ada apa hadzal masrufu, ini ibadah yang dipalingkan lahu kepada Allah, apa saja bentuknya. Jangan bilang, loh ini cuman sedikit loh, cuman nyembelih lalat loh untuk apa? Untuk patung. Sidik tak? Oncai sidik yang tak. Wah, bentuk ibadah apapun kalau sengaja untuk selain Allah walaupun kecil itu sama dengan nyembelih unta, sama kan ada hadisnya ini. Katanya yang lewat satunya disuruh taqarruban ilas sonam, suruh taqarrub kepada patung, satunya nggak mau dibunuh, satunya ditawari, kamu nggak usah yang besar-besar, cukup lalat ini saja, udah lalatnya disembelih untuk patung, mati masuk neraka selamanya. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Sawaan kana sanaman au hajaran, ini berarti masrufu. Ayyan kana, manakah ada, apa saja ada, apa hadzal masrufu, ini yang dipalingkan lahu kepadanya. Maksudnya yang disyiriki, yang disyiriki, yang disembah, yang ibadah itu diduakan untuk dia. Siapa saja berarti, siapa saja atau apa saja wujud yang dipalingkan ibadah kepada dia, siapa saja. Sawa'an kana sonaman, sama saja karena ada masrufulah, sonaman patung, au hajaran atau batu, au syajaran atau kayu, au jinnan atau jin, au insan atau manusia, au hayyan atau orang hidup, au mayitan atau mati. Ini tidak pandang bulu dari sisi apa? Bukan, kalau saya tadi kan nerangkan bentuk atau bentuk ibadahnya. Kalau ini yang diibadahi, masrufulah, kepada siapapun dia memalingkan ibadah itu. Tidak dilihat apakah batu, pohon, orang hidup, orang mati. Pokoknya dia memalingkan, membelokkan ibadahnya kepada orang itu, berarti syirik. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah, barang siapa yang membelokkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, fa huwa musyrikun billahi azza wajalla. Wasyirku huwa a'dhamud dzunub. Syirik itu adalah paling besarnya dosa-dosa. Makanya sering saya gambarkan untuk nyentil hati supaya benci dengan syirik itu katakan sekarang orang zina kan keji. Semua orang membenci itu insya Allah selama dia orang muslim, orang yang paham agama. Lewat tempat WTS itu jijik, jauh. Bahkan orang mulai dulu, lewat tuh, apalagi nongkrong di depan situ. Apalagi nongkrong, orang kan terus suudzon. Orang itu benci. Orang nongkrong, kamu terpengaruh berarti. Apalagi kelihatan masuk keluar lagi. Buang sampah. Alasannya. Orang sudah benci, sudah nggak seneng. Lah kok keluar masuk gereja, keluar masuk tempat
Orang melakukan kesyirikan kok malah foto, selfie, cilpu. Nggak ada rasa apa-apa. Padahal itu a'dzamudz dzunub. Paling besarnya dosa-dosa. Allahu Akbar. Apa ini penyebabnya? Karena tidak ngerti akidah. Tidak ngerti bahwa itu hal yang sangat besar. Yang besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang kan kalau mendatangi tempat WTS itu tadi takut falamma zagu azangallah. Loh, besar itu. Wah, jangan dekat tempat perjudian. Wah, jangan dekat. Padahal itu di bawahnya itu. Di bawahnya syirik. Kenapa kok dengan yang syirik malah kayak nggak ada apa-apa? Nah, kayak nggak ada apa-apa. Ini jawabannya satu, karena memang belum mengerti akidah itu apa. Kemungkinan begitu. Kemungkinan makanya kita meneliti ayat, kitab, Quran dan hadis itu betul-betul syirik itu luar biasa dosanya, tapi a'dzamudz dzunub. Maka seperti Nabi Ibrahim tadi katakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Apa tadi definisi ibadah yang di depan tadi? Kan sudah ada. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam. Definisi Islam tadi yang dibahas di depan. Al-istislam lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wah, itu ngaku muslim saja sudah harus begitu, apalagi ngaku iman, apalagi ngaku mesti surga. Wah, itu sudah harus betul-betul itu dipraktekkan betul. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Betul-betul jauh dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Mafhum? Fahimtum? Alhamdulillah. Tenang saja, bentar lagi. Kalau kira-kira lampunya sudah mulai meredup, baru kita berhenti. Kalau lampunya sih tetap, tapi kalau sudah mulai gelap berarti orangnya harus berhenti berarti. Minat li ghairillahi fa huwa musyrikun billah azza wa jalla wasyirku huwa a'dhamud dzunub lidza dzukira fi awwalil muharramat. Karena inilah disebutkan di paling awalnya beberapa yang diharamkan oleh Allah. Allah sendiri menyebutkan pertama kali di antara muharramat, Allah menyebutkan nomor satu. Qala ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan Muhammad, sini saya bacakan hal-hal yang Allah mengharamkan, yang Tuhan kalian mengharamkan atas kalian. Satu, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini saudara, pertama harus kita hafalkan ayat-ayat itu yang menunjukkan besarnya syirik. Hadis-hadis juga demikian. Kita hafalkan, lalu kita pahami, lalu kita mancepkan dalam hati. Caranya bagaimana? Caranya mancepkan dalam hati itu dinasihatkan terus, dibunyikan terus, sampai mancep dalam hati. Syirik, dosa besar, dosa terus gitu. Sampai mancep dalam hati, sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah saya keyakinan tauhid yang kuat sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Muhammad. Soalnya apa saudara? Soalnya setan itu perjuangan yang paling tinggi, paling besar bagi dia, ya ini bagaimana caranya berhasil membuat seseorang melakukan kesyirikan. Karena melakukan kesyirikan itu ya menjadi teman dia besok di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu perjuangannya setan. Perjuangan setan. Maka kita harus dengarkan terus, dihafalkan terus, dibolan-baleni ayat itu, hadis itu, sehingga menjadi keyakinan yang kuat. Wa qala ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan membuat kamu bersama Allah pada Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, maka kamu duduk dengan dicela, makhzulan lagi, khadal, diasorkan, dihinakan.
Wa qala ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam, maka kamu dibuang di neraka jahanam maluman madhura, dengan tercela dan diusir dari rahmat Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah kamu syirik, maka kamu termasuk orang yang disiksa. Masih banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang betul-betul sangat jelas dengan larangan-larangan kesyirikan ini. Fala yajuz ayat takhidha ma'allahi siwahu fil ibadati, maka tidak boleh mengambil menjadikan bersama Allah selain Allah di dalam ibadah. Li'annal ibadata haqqun khalisun lillah, karena ibadah itu hak yang murni milik Allah. La yastahiquha ahadun ghairullah, tidak berhak pada ibadah itu seorang pun selain Allah Azza wa Jalla. Sudah sangat jelas ya. Jadi syirik itu adalah nawaqid Islam yang nomor 1, yang paling besar, paling berbahaya.